Satu Senyawa. Kami tim dari Manisan Cendekia Lampung Timur yang beranggotakan saya Eliza Risma Safais, saya Muhammad Hussein, dan saya Muhammad Hasan. Kami akan melakukan percobaan asam basa, yaitu reaksi netralisasi asam dan basa dengan menggunakan indikator bunga telang. Pertama-tama siapkan alat dan bahan. Untuk alat-alat di sini kami menggunakan 2 buah gelas kimia, atau sebagai alternatif bisa menggunakan gelas apapun yang ada di rumah. Lalu selanjutnya kami menggunakan batang pengadu. kami juga menggunakan gelas ukur. Pada percobaan kali ini kami menggunakan 3 buah gelas ukur. Selanjutnya kami juga menggunakan bunsen. Sebagai pemantik apinya kami menggunakan korek api. Namun jika teman-teman tidak mempunyai bunsen, bisa digantikan dengan lilin. Kami juga menggunakan pipet tetes, penjepit tabung reaksi, dan 2 buah sendok logam. Untuk bahan-bahan yang kami gunakan, pertama di sini kami menggunakan 4 buah kelopak bunga telang. Lalu di sini kami menggunakan air panas yang sebelumnya sudah kami ukur menggunakan gelas ukur sebanyak 10 ml. Selanjutnya kami menggunakan cuka dapur atau asam asetat sebagai asamnya. Yang sebelumnya sudah kami ukur menggunakan gelas ukur sebanyak 5 ml. Dan akan kami encerkan menggunakan aquades sebanyak 5 ml. Yang sebelumnya sudah kami ukur dengan gelas ukur. Lalu untuk basa, kami menggunakan soda kue atau natrium bikarbonat. Baik, langkah pertama kita buat indikator alami dengan menyeduh 4 buah kelopak bunga telang. Menggunakan 10 ml air panas yang sudah kita sediakan tadi. Gunakan batang pengaduk untuk mempermudah menyeduh bunga telang. Aduk terus hingga menghasilkan larutan yang berwarna biru. Selanjutnya, encerkan 5 ml cuka. Dengan 5 ml aquades. Hal ini dilakukan supaya konsentrasi cuka menurun dan nantinya ketika kita makan basah akan lebih mudah untuk netral. Langkah selanjutnya, kita teteskan 15 tetes ekstrak bunga telang ke dalam larutan cuka dengan menggunakan pipet tetes. Ekstrak bunga telang akan digunakan sebagai indikator alami yang akan berubah warna menjadi ungu ketika berada di larutan asam. Perubahan warna ini terjadi karena antosianin di dalam indikator bereaksi dengan H+ yang dihasilkan dari asam. Reaksinya sendiri sebagai berikut. HN adalah bentuk terprotonasi dari antosianin di dalam indikator yang bentuk tersebut dominan ketika berada di pH asam dan berwarna ungu. Sementara InMin adalah bentuk terdeprotonasi dari antosianin di dalam indikator yang bentuk tersebut dominan ketika berada di pH netral atau sudah mendekati basa dan berwarna biru. Ketika antosianin bereaksi dengan asam mengandung H+, akan menambah kadar H+ pada antosianin sehingga kesetimbangan bergeser ke sebelah kiri yang warna larutan akan berubah menjadi warna ungu. Namun jika kita tambahkan basa yang mengandung OH- akan mengurangi kadar H+ pada antosianin ini dan menggeser kesetimbangan menjadi ke sebelah kanan dan warna larutan akan berubah menjadi warna biru. Mari kita buktikan. Kita akan membuktikan penjelasan tersebut dengan memasukkan soda kue menggunakan sendok logam untuk mempermudah memasukkan soda kue ke dalam larutan asam asetat. Masukkan soda kue secara perlahan-lahan ke dalam larutan asam asetat.
Gunakan batang pengaduk untuk mengaduk larutan agar bercampur dengan sempurna. Masukkan soda kue hingga larutan berubah warna menjadi biru tua atau biru muda. Gelembung gas yang terbentuk ini adalah gas karbon dioksida yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara asam cuka dan basa berupa soda kue. Sekarang larutan sudah berubah warna menjadi biru yang menandakan bahwa larutan ini pH-nya sudah netral. Selanjutnya, kita ambil sebagai larutan hasil reaksi tadi menggunakan pipet tetes. Lalu kita teteskan ke atas sendok logam. Nyalakan bunsen dan menggunakan korek api. Jangan lupa gunakan penjepit tabung reaksi ketika memanaskan agar tangan tidak terkena panas dari pemanasan yang akan membuat sendok menjadi panas. Kita panaskan larutan hingga seluruh airnya menguap, yang nantinya akan tersisa padatan putih berupa garam natrium asetat atau CH3COONa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara asam berupa cuka dan basa berupa soda kue. Pastikan air dalam larutan menguap dengan sempurna. Nah, garam putih yang tertinggal di dasar sendok ini adalah garam natrium asetat. Baiklah, jadi pada praktikum kita kali ini kita telah mereaksikan asam asetat dengan natrium bikarbonat sehingga kita menghasilkan garam natrium asetat, air, dan juga gas karbon dioksida. Nah, produk yang terbentuk dari reaksi ini sudah kita buktikan melalui percobaan tadi, yang dimana gas karbon dioksida yang dihasilkan dapat dilihat dari terbentuknya gelembung gas ketika soda kue ditambahkan ke dalam larutan cuka. Sementara garam natrium asetat dapat dilihat dari terbentuknya padatan putih di dasar sendok logam setelah larutan hasil reaksi selesai dipanaskan. Nah, jadi itu tadi praktikum kita tentang reaksi netralisasi antara asam dengan basa menggunakan indikator alami yaitu bunga telang. Nah, percobaan tadi terkait dengan materi asam dan basa yang dipelajari di kelas 11. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Semoga percobaan kali ini menambah wawasan kalian semua ya. Sekian praktikum dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.